Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli. Kali ini kita akan melanjutkan kembali tema 2, persatuan dalam perbedaan. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 6 untuk tema 2, subtema 2 untuk pembelajaran yang ke-1. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran perlu saya ingatkan anak-anak semuanya untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan untuk semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting sewaktu teks menggunakan kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi minimal kalimat efektif itu mengandung unsur subjek dan predikat. Berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, penggunaan kalimatnya tepat. Jadi kalimat yang digunakan itu tepat atau menggunakan kata-kata yang baku. Kemudian yang kedua, mempunyai unsur pokok sebuah kalimat. Jadi minimal ada subjek dan predikat. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kaidah PUEB, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, adanya penekanan pada ide pokok atau gagasan, sehingga apa? Mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang kelima, kalimat efektif bersifat hemat dalam pemilihan katanya. Jadi tidak terlalu banyak kata-kata yang ganda ataupun kata-kata yang bersifat jamak terlalu banyak. Yang keenam, bentuk bahasa dalam kalimatnya sejajar. Yang ketujuh, kalimat efektif juga memiliki variasi struktur kalimat. Yang kedelapan, adanya kesetaraan struktur bahasa dan bersifat logis dan sistematis. Dan kesembilan, menggunakan pemilihan kata atau diksi yang baik. Itu ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, ini untuk contoh kalimat efektif mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Jadi minimal ada subjek dan predikat. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, yang pertama, siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Ini perhatikan kalimat yang pertama. Nah, di sini ada pengulangan subjeknya. Ini siswa, kemudian kata gantinya dia. Ini makanya menjadi kalimat tidak efektif. Nah, agar menjadi lebih efektif, menjadi kalimat efektif, maka menjadi siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Jadi salah satunya dihilangkan. Kemudian yang berikutnya, buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Nah, ini menjadi kalimat tidak efektif karena ada dua kata yang sama yang diulang. Nah, ini salah satunya harus dihilangkan. Jadi cukup menjadi agar efektif menjadi jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibuku. Ini jadi kalimat yang efektif. Jadi dihilangkan kata-kata buahnya yang di sini.
Kemudian yang berikutnya, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar supaya hidup ini menjadi berkah. Nah, ini tidak efektif karena ada ini agar supaya ini pengertiannya sama, jadi salah satunya dihilangkan. Jadi menjadi kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh supaya hidup ini menjadi berkah. Ini efektifnya. Atau kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar hidup ini menjadi berkah. Jadi dipilih salah satu, ya, menggunakan supaya atau menggunakan agar akan menjadi kalimat efektif. Yang berikutnya, semua pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan. Nah, ini menjadi kalimat tidak efektif karena ini jamaknya ganda. Semua itu juga menunjukkan jamak atau banyak, pegawai-pegawai juga menunjukkan banyak. Jadi agar efektif menjadi semua pegawai baru berkumpul di lapangan, atau pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan. Jadi kalau mau ada kata semuanya, pegawainya ditulis satu saja. Kalau menggunakan semuanya dihilangkan, maka ditulis pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan. Kemudian yang berikutnya, anak dari tetangga saya pekan ini diwisuda. Ini kalimat tidak efektif. Nah, ini dihilangkan kata darinya, cukup menjadi anak tetangga saya pekan ini diwisuda. Ini menjadi kalimat efektif. Nah, itu tadi bagaimana kita belajar kalimat efektif, nah, agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu mudah dipahami. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perlu kita ketahui dan anak-anak semuanya sudah tahu bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sejak Indonesia merdeka, perjuangan bangsa Indonesia itu belum berakhir. Karena apa? Karena bangsa Belanda ini masih ingin menguasai dan masih ingin menjajah Indonesia. Maka diperlukan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, nah ini ternyata bangsa asing tadi masih datang kembali ingin menguasai Indonesia. Nah, perjuangannya perlu dilanjutkan. Dan perjuangan setelah Indonesia merdeka ini tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi bersifat nasional. Seluruh warga Indonesia, seluruh bangsa Indonesia bersatu untuk melawan penjajah dan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ada beberapa pertempuran yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara, pertempuran Ambarawa di kota Ambarawa, Jawa Tengah, pertempuran Bandung Lautan Api di kota Bandung, pertempuran 5 hari di Semarang, dan pertempuran Surabaya atau pertempuran 10 November. Nah, baik kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama pertempuran 10 November atau pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin Inggris. Nah, pada waktu kedatangannya ini tanggal 25 Oktober 1945, ternyata kedatangan tentara sekutu ini diboncengi oleh Nica. Nah, pasukan Nica ini dipimpin oleh Jenderal Malebi ke Surabaya. Nah, ini Belanda juga ikut ke sana. Nah, pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober 45, nah, arek-arek Surabaya ini melawan pasukan sekutu. Karena apa? Pada awalnya mereka ingin melucuti tentara Jepang, tetapi mereka juga membebaskan tawanan perang di penjara Kalisosok. Nah, pada waktu itu pemimpin sekutu Jenderal Malebi ini tewas
ya, pada tanggal 30 Oktober di Jembatan Merah. Kemudian posisi Jenderal Maleby ini digantikan oleh Jenderal Robert Manset. Nah, tanggal 9 November 45 Jenderal Robert Manset ini mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang berisi: 1. Pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata rakyat Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, pemimpin Indonesia di Surabaya harus menandatangani pernyataan menyerah kepada Inggris. Nah, maka terjadilah pertempuran 10 November 1945 dan dikenang sebagai Hari Pahlawan. Nah, pertempuran 10 November ini dipimpin oleh Bung Tomo. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan di Surabaya, pertempuran 10 November sebagai Hari Pahlawan, maka dibangun Tugu Pahlawan di kota Surabaya. Kemudian yang berikutnya, pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang ini pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara Jepang yang lari ketika dipindahkan dari Cipiring ke Bulu. Nah, tentara Jepang juga telah meracuni reservoir atau sumber air yang menjadi sumber air masyarakat Semarang. Maka terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang. Pada pertempuran ini, nah ini Dr. Karyadi gugur. Nah, untuk itu diperingati pertempuran 5 hari di Semarang, maka dibangun Tugu Muda di kota Semarang. Kemudian yang berikutnya, pertempuran Ambarawa ya, di kota Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November dan berakhir tanggal 15 Desember 1945. Ini puncaknya pada tanggal 15 Desember 1945. Nah, pertempuran Ambarawa terjadi antara pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, ini dilatar belakangi oleh keinginan tentara sekutu mengambil alih Ambarawa. Nah, pada pertempuran ini Letkol Isdiman, yang ini Letkol Isdiman gugur. Nah, sehingga pada tanggal 15 Desember ini sampai sekarang diperingati sebagai Hari Infanteri, ya, Hari Infanteri. Kemudian untuk memperingati maka dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Kemudian yang berikutnya, Bandung Lautan Api atau terjadi di kota Bandung. Nah, peristiwa ini merupakan peristiwa kebakaran besar yang melahap kota Bandung. Nah, upaya ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica yang akan menggunakan kota Bandung sebagai markas militer mereka. Maka Bandung Utara dibumi hanguskan. Ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, ini tokoh yang memimpin Bandung Lautan Api adalah Muhammad Toha, dan Muhammad Toha gugur dalam pertempuran Bandung Lautan Api. Kemudian yang berikutnya, pertempuran Medan Area. Ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, dipimpin oleh Ahmad Tahir. Pertempuran Medan Area dilatar belakangi oleh ultimatum pasukan sekutu kepada para pemuda Medan agar menyerahkan senjatanya. Maka terjadi pertempuran Medan Area di kota Medan. Nah, itu tadi beberapa pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sebagai pelajar harus mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengisi kemerdekaan
ini. Maka belajarlah dengan giat, maka cintailah Indonesia dengan cara belajar dengan giat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Nah, anak-anak semuanya, berikutnya kita belajar bagaimana cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau beradaptasi. Nah, tujuan adaptasi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu makanan dan air. Yang kedua, untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, salah satu cara untuk beradaptasi juga artinya pada hewan itu mempunyai ciri khusus. Nah, ciri khusus itu ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan tertentu. Ya, tujuan punya ciri khusus itu juga sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk melindungi diri dari musuhnya, untuk beradaptasi. Ini ada hewan kelinci. Nah, ini kelinci ini punya ciri khusus, punya penciuman yang tajam, sehingga apa? Bisa menemukan makanan dan juga bisa melindungi diri ketika ada musuh yang datang. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada buaya. Nah, buaya punya ciri khusus, mempunyai taring yang sangat tajam dan kuat. Kemudian kulitnya ini bersisik keras. Nah, punya taring tajam yang kuat ini untuk memudahkan dalam memakan makanan atau memakan mangsanya. Punya kulit yang bersisik keras ini tujuannya untuk melindungi diri dari musuhnya, termasuk juga taring yang tajam tadi. Kemudian yang berikutnya, ini ada gambar tokek, ada gambar kelelawar, ada gambar unta, ada gambar burung hantu. Kita mulai dari yang pertama, tokek. Nah, tokek ini punya ciri khusus, satu mempunyai kaki berperkat, sehingga tokek ini mampu merayap pada dinding tanpa jatuh. Kemudian ciri khusus tokek yang kedua ada punya mata majemuk. Jadi mata yang mampu melihat ke segala arah sehingga mampu menemukan mangsanya. Yang ketiga, kata ini mempunyai lidah proyektil. Ya, lidah yang berfungsi untuk menembakkan mangsanya. Ya, sehingga apa? Memudahkan mencari makanan. Kemudian yang berikutnya, kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia, satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, ciri khususnya, nah, kelelawar ini hidupnya di gua. Kemudian posisi tidurnya ini menggantung atau kepala di bawah. Kemudian kulit sayapnya ini terdiri dari selaput yang tipis. Kemudian di antara sayapnya ini punya cakar sehingga memudahkan merayap pada dinding-dinding gua. Nah, ciri khusus utama kelelawar yaitu mampu mengeluarkan bunyi ultrasonik dan mampu mempunyai kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi pada kelelawar yaitu kemampuan untuk mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan cara mengeluarkan bunyi ultrasonik. Itu kemampuan ekolokasi pada kelelawar. Yang berikutnya adalah unta. Nah, unta ini hidupnya di gurun. Ciri khususnya punya kaki yang kuat sehingga mampu berjalan di gurun yang sangat panas ini yang berkilo-kilometer. Kemudian punya punuk. Nah, punuknya ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak. Nah, kemudian ciri khusus berikutnya mempunyai bulu-bulu mata yang panjang. Nah, tujuannya untuk melindungi sinar matahari dan untuk melindungi dari debu padang pasir. Ini ciri-ciri pada hewan unta. Kemudian pada burung hantu. Burung hantu mempunyai ciri khusus, punya mata dan pendengaran yang tajam, sehingga burung hantu yang merupakan hewan nokturnal mampu menemukan mangsanya di malam hari. Ciri khusus yang lain ini punya
lehernya ya, lehernya ini mampu diputar 180 derajat sehingga bisa menemukan mangsa yang ada di belakangnya. Kemudian punya bulu-bulu halus sehingga saat terbang ini tidak terdengar sehingga mudah untuk menemukan mangsanya. Kemudian yang berikutnya hewan-hewan yang lainnya. Nah, tadi kelinci sudah. Cicak. Nah, cicak ini ciri khususnya punya kaki berkat ya, sehingga mudah merayap pada dinding. Kemudian punya kemampuan autotomi, memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Kemudian terenggiling, ya ini kulitnya yang bersisik ya, bersisik keras. Nah, ini juga termasuk untuk melindungi diri. Kemudian terenggiling ini untuk melindungi diri juga dengan cara pura-pura mati, dengan cara menggulungkan tubuhnya. Kemudian bunglon. Nah, bunglon ini ciri khususnya punya kemampuan mimikri. Ya, punya kemampuan mimikri. Punya kemampuan mimikri atau merubah warna kulit tubuhnya sesuai tempatnya. Punya lidah proyektil ya untuk menangkap mangsanya. Ini ciri pada bunglon. Kemudian pada belalang sembah dan belalang daun, ini punya ciri khusus mampu melakukan kamuflase ya, artinya bentuk warna tubuhnya ini sesuai dengan warna tumbuhan ya. Jadi mempunyai ciri khusus kamuflase, punya bentuk warna tubuhnya sesuai warna tumbuhannya, sehingga tidak mudah ditemukan oleh mangsanya. Ini untuk melindungi diri. Kemudian zebra ini punya ciri khusus kulit tubuhnya ini bergaris-garis putih dan hitam. Nah, ini untuk menyamarkan tubuhnya ketika di padang ilalang ya. Ini biasanya di padang ilalang ini untuk melindungi diri dari musuhnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini bebek. Ya, bebek ini ciri khususnya mempunyai paruh berbentuk sudu. Ya, paruh berbentuk sudu untuk memudahkan mencari makanan di lumpur. Kemudian bulunya ini berlapis lilin sehingga saat berenang ini tidak basah. Kemudian kakinya berselaput, ini memudahkan berenang dan memudahkan berjalan di lumpur. Nah, kemudian yang berikutnya penyelesaian diri pada elang. Nah, elang ini punya kaki atau cakar yang tajam, punya paruh yang tajam. Tujuannya ini untuk lebih mudah untuk menangkap mangsanya dan untuk mengoyak mangsanya. Ini ciri khusus pada burung elang. Kemudian yang berikutnya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu punya ciri khusus mulut menghisap atau proboscis. Ini memudahkan untuk mendapatkan nektar pada bunga. Nah, anak-anak, demikian beberapa ciri khusus pada hewan, sehingga mereka mampu untuk mencari makanan, mampu beradaptasi, mampu untuk melindungi diri dari musuhnya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran untuk tema 2, subtema 2 untuk pembelajaran 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.